Rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite pada Selasa 1 Oktober 2024 ditunda dalam waktu yang belum ditentukan. Kementerian ESDM masih mengkaji ulang aturan tersebut supaya penyaluran Pertalite tepat sasaran. Pantauan pada Selasa siang di salah satu SPBU di Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung, penjualan BBM jenis Pertalite masih lancar tanpa menggunakan barcode atau kode batang dari My Pertamina. Petugas SPBU hanya mendata mobil melalui plat nomor polisi kendaraan yang akan mengisi Pertalite. Pendataan diberlakukan hanya mobil saja, sedangkan untuk motor tidak. Masih seperti biasa aja. Oh, masih biasa? Oh, ada, belum berlaku ini. Belum berlaku? Oh, jadi masih aman-aman aja, Pak? Nah, kalau misalkan jadi diterapin seperti apa, Pak? Diterapin? Kalau jadi diterapin seperti apa? Diterapin ya sesuai dengan mobil yang ya 1.500 kan masih bisa ya. Kayak Avanza gitu. 1.300 gitu bisa. Tapi yang mobil yang lama itu katanya kan ada katanya. Yang pakai, Pak. Ada yang misalnya bapak yang udah tua itu yang nggak pakai handphone. Gimana lah itu? Sejak beredar kabar pemerintah akan membatasi pembelian Pertalite, banyak warga yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan barcode dari My Pertamina. Sebab barcode tersebut akan jadi alat untuk membeli Pertalite di SPBU. Setiap hari terdapat belasan warga yang mendaftar My Pertamina. Saat ini di SPBU masih sosialisasi pendaftaran, jadi untuk sementara ini masih banyak yang daftar. Kita bantu mereka daftarkan untuk supaya dapat barcode. Jadi pas penerapan barcode mereka sudah pada punya semua gitu. Oh, begitu. Jadi pengisian berjalan lancar. Nah, soal pembatasan Pertalite itu maksudnya gimana, Pak? Kalau dari pihak SPBU sendiri? Pembatasan Pertalite apabila sudah mendapatkan barcode, maka setiap kendaraan akan dibatasi atau mendapat kuota yang telah ditentukan oleh Pertamina. Kalau untuk kendaraan motor sendiri, Pak? Kendaraan motor untuk sementara belum ada himbauan dari pusat. Oh, ini untuk kendaraan masih roda 4. Oh, roda 4. Ya. Nah, kalau sampai saat ini banyak nggak, Pak, dari konsumen sendiri yang barcode? Yang daftar? Oh, banyak. Banyak setiap hari ya. Adalah sekitar 10 atau lebih konsumen yang daftar. Akan kita bantu. Seperti diketahui, pemerintah yang sudah keberatan dengan beban subsidi BBM kepada rakyat akan membatasi pembelian Pertalite setelah sebelumnya sukses diberlakukan untuk BBM jenis solar. Mobil yang boleh membeli Pertalite harus di bawah 1.400 cc dan motor di bawah 250 cc. Sedangkan untuk pembatasan pembelian solar selain mobil angkutan umum juga akan dibatasi. Kendaraan yang boleh mengisi solar harus di bawah 2.000 cc. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang polisi yang bertugas di Polres Lampung Tengah dilaporkan ke Bawaslu karena diduga tidak netral dan mendukung salah satu pasangan Musa Ahmad Ahsan Asad Said, calon bupati dan wakil bupati Lampung Tengah. Hal tersebut terungkap dari beredarnya rekaman video terlapor bersama seorang calon bupati yang sedang mengumpulkan massa pendukung. Masalah tersebut dilaporkan oleh tim kuasa hukum Paslon Ardhito Komangkoheri yang merupakan lawan politik Paslon Musa Ahsan. Mereka menduga video tersebut direkam saat terlapor dan massa pendukung berada di rumah kediaman Paslon Musa Ahmad. Laporan dugaan seorang polisi tidak netral tersebut masih dalam penyelidikan. Bawaslu mengatakan akan melibatkan tim IT untuk mengenali kapan video tersebut direkam, apakah sudah masuk dalam tahap masa kampanye atau sebelum penetapan calon oleh KPU. Kalau ini kita kaji dulu ya, kita kaji kepolisian, kita lihat pelanggaran bentuknya apa, apakah ada pidananya atau ada kualitas kepolisiannya, pun kalau kamu dulu ya, apakah ada pidananya atau misalkan kalau kamu kita kaji dulu. Dan laporan sendiri yang masuk tuh Bang, dari laporan tersebut unsur-unsur pelanggaran itu sudah masuk belum Bang? Ini masih dikaji. Kita mangkas waktu untuk bisa mengkaji secara tuntas. Bang, ada satu lagi nih Bang, ya Bang, maksudnya istri pasangan nomor 1 kan ASN nih, dan dia kampanye ngikut terus, nempel terus, gimana tanggapannya? Kita lihat nanti apakah beliau betul ASN, ya, kemudian apakah betul beliau itu berkampanye. Kita lihat nanti apakah ada menghasilkan.
mengamankan netralitas. Pilkada Lampung Tengah akan diisi oleh 2 pasangan calon, yakni nomor urut 1 Musa Ahsan dan nomor urut 2 Ardhito Komangko Heri. Calon bupati keduanya merupakan calon petahana. Musa Ahmad menjabat sebagai bupati dan Ardhito Wijaya merupakan wakilnya. Keduanya bercerai pada Pilkada 27 November mendatang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Sejumlah logistik pilkada serentak pada November 2024 mendatang mulai diterima pihak KPU Tulang Bawang, Kecamatan Menggala, Selasa siang. Semua kiriman dari percetakan di Jakarta ini langsung ditempatkan di gudang KPU dengan penjagaan ketat aparat keamanan. Menurut Ketua KPU Tulang Bawang, Ferianto, logistik yang dikirim antara lain kotak surat suara, bilik suara, segel tinta, dan beberapa logistik lainnya. Pengiriman dan penerimaan sejumlah logistik pilkada dipantau langsung pihak Bawaslu. Kebutuhan logistik yang telah sampai di gudang atau Kabupaten Tulang Bawang, yaitu tinta, segel, kabel tis, dan bilik sudah sampai di kotak suara, sudah sampai di gudang KPU Kabupaten Tulang Bawang mulai dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 20 September sampai tanggal 26 September udah berdatangan ke gudang Kabupaten Tulang Bawang. Yang belum datang atau belum tiba di Kabupaten Tulang Bawang yaitu sampul, formulir, surat suara dan alat bantu penyandaran. Dan insya Allah akan sampai di Kabupaten Tulang Bawang awal November tahun 2024. KPU Tulang Bawang belum merinci berapa total jumlah logistik yang dikirim dan masih dihitung ulang. KPU kini masih menunggu kiriman logistik surat suara yang masih dalam tahap pencetakan di Jakarta. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.